Hai, halo teman-teman, kembali lagi bareng aku di Tutor Edukasi yang kali ini akan membahas mengenai homeschooling. Jadi kira-kira homeschooling itu worth it nggak sih? Kemudian apa sih kelebihan homeschooling jika dibandingkan dengan sekolah formal? Apa juga kekurangan homeschooling? Jadi teman-teman yang masih belum memahami mengenai apa itu homeschooling, simak penjelasannya pada video berikutnya ya teman-teman. Oke nih, kita pertama akan membahas mengenai pengertian homeschooling terlebih dahulu. Homeschooling adalah sistem pendidikan alternatif di mana anak belajar di rumah atau tempat lain yang kondusif, di mana tempatnya itu bukan di sekolah formal ya teman-teman, bisa di rumahnya teman-teman, di taman, atau di lokasi-lokasi kondusif lainnya. Kemudian, orang tua atau wali bertanggung jawab penuh atas pendidikan anak, termasuk kurikulum apa yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, kemudian metode pembelajaran apa yang cocok dengan anak-anak, sehingga ini memberikan kemudahan bagi orang tua agar dapat memaksimalkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan minat bakat yang dimiliki oleh anak-anak tersebut. Kemudian teman-teman, landasan hukum. Jadi teman-teman, secara hukum, homeschooling ini memang diakui oleh negara dan legal. Ada peraturan perundang-undangnya. Di mana secara hukum, homeschooling diakui secara hukum di Indonesia dan tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 129 tahun 2014. Kemudian mengenai kesetaraannya, di mana hasil pendidikan homeschooling ini memiliki kedudukan yang setara dengan sekolah formal dan non-formal apabila peserta didik telah lulus ujian sesuai standar nasional. Jadi teman-teman misalkan ada anak sekolah homeschooling, kemudian dia sudah belajar hingga memasuki tahap kelas 6, kemudian dia mengikuti ujian yang setara dengan anak-anak sekolah formal lainnya. Apabila ia lulus berhasil mengikuti ujian tersebut, maka anak-anak tersebut juga berhak mendapatkan ijazah yang setara dengan anak-anak di sekolah formal. Seperti itu teman-teman. Sehingga homeschooling dan sekolah formal itu memiliki kesetaraan dalam bentuk ijazahnya, dan ijazahnya juga diakui oleh negara. Kemudian di sini ada jenis-jenis homeschooling. Adapun jenis-jenis homeschooling itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama yakni homeschooling tunggal, di mana anak belajar secara mandiri di rumah dengan bimbingan orang tua. Jadi kalau homeschooling tunggal otomatis anaknya atau muridnya itu cuma ada satu teman-teman, cuma ada satu anak. Kemudian yang kedua yakni homeschooling majemuk, di mana beberapa keluarga berkumpul dan belajar bersama di bawah bimbingan orang tua masing-masing atau tutor, di mana tutor di sini berperan sebagai pendamping atau fasilitator kegiatan pembelajaran. Kalau homeschooling tunggal itu anaknya cuma satu teman-teman, tapi kalau homeschooling majemuk ini ada beberapa anak. Homeschooling majemuk ini juga bisa setingkat atau berbeda tingkatan teman-teman. Kalau yang setingkat, misalkan ada orang tua yang memiliki dua anak kembar, jadi anak mereka dua itu kembar, jadi mereka bisa untuk homeschooling dengan kelas yang setara teman-teman. Misalkan mereka sama-sama kelas 2 SD, ya mereka akan belajar materi yang sama-sama anak kelas 2 SD. Atau majemuk bertingkat, misalkan ada anak kelas 2 SD, kemudian dia punya kakak anak kelas 4 SD, kemudian anak kelas 2 dan kelas 4 itu belajar bersama dalam satu waktu, dalam satu ruangan. Itu dinamakan homeschooling majemuk bertingkat. Kemudian ada juga istilah homeschooling komunitas teman-teman, di mana pembelajaran dilakukan dalam kelompok yang lebih besar dengan fasilitas dan kurikulum yang sudah tersedia. Kalau homeschooling majemuk itu kan bisa setara atau bisa bertingkat teman-teman. Kalau komunitas ini terjadi dari beberapa anak. Misalkan di lokasi tempat tinggal teman-teman ada tiga keluarga, di mana
tiga keluarga tersebut akhirnya sepakat untuk memberikan pendidikan homeschooling kepada anak-anak mereka. Kemudian dari tiga keluarga tersebut anaknya dikumpul dalam suatu rumah dan belajar bersama. Itu dinamakan homeschooling komunitas. Fasilitasnya memang lebih terpenuhi ya teman-teman, karena memang terdiri dari beberapa orang dan kurikulum yang sudah tersedia. Kenapa kurikulum yang sudah tersedia? Karena memang orang tua itu dapat berkomunikasi dengan orang tua yang lain. Oh, sekiranya kurikulum ini loh yang sesuai dengan ketiga anak tersebut, atau kurikulum A atau kurikulum B. Jadi memang kurikulum yang diajarkan sudah sesuai dengan kesepakatan orang tua, sehingga ketika kegiatan pembelajarannya kurikulum tersebut sudah tersedia atau terpenuhi. Kemudian teman-teman, di sini ada perbandingan homeschooling dengan sekolah formal. Jadi apa sih yang membedakan homeschooling dengan sekolah formal? Ada 3 poin, yakni kurikulum, interaksi, dan waktu. Kita bahas satu persatu dari poin yang pertama, yakni kurikulum. Yang pertama teman-teman, homeschooling di mana orang tua bisa mengatur sendiri kurikulum yang ingin diterapkan. Oh, ternyata kurikulum Merdeka Belajar itu cocok loh. Oh, ternyata deep learning kurang sesuai, atau mungkin KTSP itu lebih cocok. Itu di sini itu bisa keputusannya diambil oleh orang tua, teman-teman. Kemudian sedangkan sekolah formal, kurikulum yang digunakan sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi kalau pemerintah sudah ketok palu, sekarang kurikulumnya kurikulum Merdeka Belajar, maka sekolah-sekolah formal yang ada di Indonesia juga harus mengikuti kurikulum tersebut. Begitu pula nanti ketika sudah diketok palu deep learning, maka semuanya juga harus mengikuti kurikulum deep learning. Seperti itu, teman-teman. Kemudian yang kedua, yakni dari segi interaksinya. Homeschooling minim sekali distraksi dan interaksi, karena kegiatan pembelajarannya itu homeschooling bisa sendiri jika homeschooling tunggal, atau homeschooling majemuk dan komunitas bisa dengan anak lain, namun distraksinya akan sedikit terjadi, teman-teman, karena ruang lingkupnya hanya sedikit, sehingga anak lebih fokus belajar karena tidak terdistraksi, dan interaksinya pun juga terbatas karena komunikasinya hanya terjadi di beberapa anak saja. Sedangkan sekolah formal akan banyak terjadi distraksi karena terjadi interaksi dan komunikasi antar peserta didik. Jadi kalau sekolah formal, dampak positifnya itu anak-anak itu bisa saling komunikasi dan interaksi dengan anak-anak yang lain karena mereka memiliki jumlah teman yang banyak. Namun dampak negatifnya akan sering terjadi distraksi, entah itu temannya yang teriak-teriak atau mungkin ada temannya yang lari ke sana, otomatis fokus peserta didik tersebut dalam belajar akan terganggu. Kemudian yang ketiga, dari segi waktu. Homeschooling, waktu belajarnya itu bersifat fleksibel, sedangkan sekolah formal, waktu belajarnya sudah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh sekolah. Jadi teman-teman, kalau homeschooling itu waktunya lebih fleksibel, durasinya juga fleksibel, entah kegiatan pembelajarannya dilakukan di pagi hari, sore hari, siang hari, durasinya 4 jam, 3 jam, 2 jam, itu bebas teman-teman, karena sesuai dengan kesepakatan orang tua, dengan tutor yang mendampingi, dan juga dengan anak-anak yang belajar atau peserta didiknya. Sedangkan kalau sekolah formal itu sudah ada peraturan dari sekolah. Sekolahnya 8 jam, dari jam 7 sampai jam berapa, atau misalkan kegiatan pembelajarannya itu full day dari jam 7 sampai dengan jam 4. Itu sesuai dengan peraturan yang sudah disepakati oleh pihak sekolah. Seperti itu, teman-teman. Kemudian, lalu siapa saja sih yang membutuhkan homeschooling? Sebenarnya teman-teman, homeschooling ini tidak terkotak-kotakan harus untuk si A, harus untuk si B, harus untuk si C. Semua berhak untuk mengikuti homeschooling, semua berkesempatan untuk belajar dengan menggunakan sistem homeschooling. Namun teman-teman, di sini ada beberapa poin siswa-siswa yang lebih berhak atau lebih membutuhkan homeschooling, seperti itu teman-teman. Adapun di sini ada 3 poin siswa-siswa yang membutuhkan homeschooling. Yang pertama yakni peserta didik yang mengidap penyakit, di mana sekolah formal mungkin menyulitkan proses pembelajaran anak dengan kondisi medis tertentu. Jadi misalkan anak tersebut punya asma, kemudian tidak bisa berdesak-desakan,
kemudian atau siswa tersebut ada jadwal check up, sehingga check up biasanya dilakukan pagi hari, dan ketika dia sekolah formal dia akan meninggalkan pembelajarannya di sekolah, ditakutkan mereka ketinggalan pelajaran, sehingga orang tuanya lebih prefer memasukkan mereka ke homeschooling sehingga sistem pembelajarannya lebih fleksibel. Jadi kalau misalkan pagi check up, mungkin bisa pulang check up-nya mereka belajar seperti itu. Kemudian yang kedua yakni penyandang disabilitas. Anak dengan disabilitas fisik umumnya lebih sulit untuk mengikuti kegiatan belajar di sekolah formal. Mungkin dari kegiatan mobilitasnya yang kurang berjalan maksimal, atau ditakutkan ada hal-hal yang kesulitan selama di sekolah, kemudian tidak ada pendampingan dari orang tua atau wali asuh yang dipercayai, sehingga orang tua tersebut lebih nyaman apabila anaknya belajar di rumah dengan sistem homeschooling. Kemudian yang ketiga yakni peserta didik yang memiliki jadwal yang padat. Anak yang memiliki kegiatan yang padat seperti atlet, aktris, dan lainnya mungkin bisa mengganggu kegiatan belajarnya. Jadi teman-teman di sini biasanya kalau atlet itu kan olahraganya pagi. Jadi kalau misalkan dia pagi olahraga, kemudian sekolah, takutnya sekolahnya kurang fokus teman-teman. Jadi memang ada beberapa atlet yang dari kecil sudah ditujukan orang tuanya untuk menjadi seorang atlet, mereka lebih memilih homeschooling karena sistem pembelajarannya kan lebih fleksibel. Bisa pagi mereka latihan sampai siang, kemudian belajarnya bisa sore atau malam, seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya yakni kelebihan homeschooling. Kelebihan homeschooling apa saja sih? Yang pertama dari segi waktu, teman-teman. Orang tua bersama dengan anak bisa menentukan waktu dan durasi belajarnya. Iya, benar sekali teman-teman. Ini adalah salah satu kelebihan homeschooling. Jadi kalau homeschooling itu belajarnya itu terserah pagi, siang, sore, malam, asalkan ada kesepakatan bersama itu bisa dilakukan. Dan durasi belajarnya juga disesuaikan. Mungkin materi matematika bisa lebih lama, atau mungkin sekarang materinya seni jadi bisa lebih sebentar, seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua yakni topik materi. Orang tua bisa menentukan sendiri topik dan cara belajar yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan gaya belajar anak. Jadi orang tua tuh bebas teman-teman. Misalkan pembelajaran sejarah, ternyata orang tua lebih mendukung anak-anak tersebut belajar sejarah Indonesia supaya lebih memahami kebudayaan negaranya dan masa lalu budayanya. Sedangkan untuk sejarah internasional itu hanya beberapa poin tertentu saja. Seperti itu bisa teman-teman. Kemudian juga pembelajaran disesuaikan dengan minat, kemampuan, dan gaya belajar anak. Ternyata anaknya itu pembelajarannya kinestetik loh. Berarti kegiatan pembelajarannya harus dikemas semenarik mungkin yang dapat melibatkan gerak motorik peserta didik. Dengan begitu diharapkan pembelajaran yang dilakukan di kelas bisa berjalan dengan maksimal. Kemudian yang ketiga yakni perkembangan, di mana orang tua dapat memantau perkembangan belajar anak serta pergaulannya. Dengan begitu anak bisa terhindar dari pergaulan yang negatif. Karena memang homeschooling itu kan ruang lingkupnya kecil nih ya teman-teman. Jadi teman-temannya di homeschooling ya cuma ada beberapa anak, sehingga orang tua itu lebih mudah untuk mengawasi anak-anak. Tahu dia bergaul dengan siapa, orangnya seperti apa. Dengan begitu diharapkan anak tersebut terhindar dari hal-hal negatif yang ada dalam pergaulan. Dan yang terakhir yakni adalah kekurangan homeschooling. Tadi udah ada kelebihannya, sekarang kekurangannya. Yang pertama yakni kehidupan sosial, di mana anak nantinya cenderung memiliki kehidupan sosial yang terbatas. Iya teman-teman, karena minimnya interaksi antar peserta didik membuat anak tersebut kurang mengeksplor kemampuan komunikasinya, kontak sosialnya, dan interaksinya karena ruang lingkupnya kecil, sehingga ia harus memiliki wadah yang lebih luas kembali agar mampu mengeksplor kemampuan komunikasinya, interaksinya, dan kontak sosialnya dengan orang lain. Kemudian yang kedua yakni kurikulum. Tidak ada standarisasi kurikulum karena memang kurikulum itu ditentukan oleh orang tua, jadi tidak ada standarisasi kurikulum dalam kegiatan pembelajarannya. Sedangkan yang ketiga yakni daya saing.
anak kurang memiliki daya saing karena sekolah formal bisa melatih jiwa kompetitif anak. Karena homeschooling itu muridnya sedikit ya teman-teman, apalagi kalau homeschooling tunggal cuma dia belajar sendiri. Jadi dia tidak bisa mengukur kemampuannya sejauh apa gitu teman-teman. Namun kalau sekolah formal, ia kan tahu teman-temannya, oh ternyata teman-teman saya bisa mempelajari sampai tahap ini loh, oh ternyata aku masih sampai tahap ini, berarti aku harus mengeksplor lagi kemampuanku agar aku bisa memiliki kemampuan yang sama dengan temanku. Sehingga dampak positifnya sekolah formal yaitu adanya jiwa kompetisi. Namun di sini kompetisi yang sehat ya teman-teman, kompetisi antar peserta didik untuk memaksimalkan hasil dari kegiatan pembelajarannya yang dilakukan di sekolah. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, tak terasa kita sudah berada di penghujung pembahasan teman-teman. Adapun kesimpulan dari video pembelajaran kali ini yakni homeschooling adalah sistem pendidikan alternatif di mana anak belajar di rumah atau tempat lain yang kondusif, bukan di sekolah ya teman-teman. Homeschooling sendiri sudah memiliki dasar hukum dan legal sebagai suatu sistem pendidikan di Indonesia. Baik homeschooling atau sekolah formal itu keduanya sama-sama memiliki dampak positif dan dampak negatif teman-teman. Hanya saja di sini sebagai orang tua alangkah lebih bijaksananya bahwa sistem pendidikan yang kita berikan ke anak-anak itu sesuai dengan kondisi, keadaan, dan kemampuan siswanya. Jadi apapun sistem pendidikan yang teman-teman berikan nanti ke anak teman-teman itu pasti sistem pendidikan yang terbaik sesuai dengan kondisi anak teman-teman dan sudah menjadi pertimbangan, sehingga tidak ada yang lebih baik dan juga tidak ada yang lebih buruk. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jika ada pertanyaan yang belum teman-teman pahami, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. See you in the next video and bye bye teman-teman.